Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Yulita dengan NPM A1I022062 dari 3B. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan PPT saya untuk tugas ujian akhir semester komunikasi efektif pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan juga penerima pesan. Juga memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Dampak komunikasi efektif bagi anak usia dini adalah: pertama, komunikasi yang efektif di dalam keluarga akan berdampak pada hubungan yang baik antara anggota keluarga. Yang kedua, komunikasi efektif akan membuat semua anggota keluarga dengan mudah menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan mereka sehingga suasana rumah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, anak yang tumbuh di keluarga yang mempunyai komunikasi yang efektif akan tumbuh menjadi anak atau remaja yang percaya diri, mampu menjadi pendengar yang baik, serta mampu mengendalikan diri baik di rumah maupun di sekolah. Cara berkomunikasi efektif dengan anak. Cara berkomunikasi efektif dengan anak berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, kemampuan dan kemauan mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak, memahami perasaan anak maupun sikap dan perilakunya. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Mengembangkan komunikasi efektif anak. 1. Menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik saat anak berbicara atau bercerita. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan anak. Anak sangat senang ketika ungkapan perasaannya didengar dan diperhatikan. Melibatkan bahasa tubuh. Karena hal ini termasuk cara komunikasi yang baik, gunakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang sesuai agar anak bisa lebih mudah memahami. Yang ketiga, memperhatikan suasana hati anak. Jika anak masih diliputi emosinya yang memuncak hingga membuatnya sulit berbicara, jangan memaksakan anak untuk segera berbicara. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang memotivasi. Menggunakan kata-kata yang baik untuk memberikan semangat dan membentuk anak kata-kata yang baik. Yang kelima, menghindari kata jangan atau tidak. Lakukan ajakan dengan kata yang positif dan melarang dengan alasan yang mudah dipahami anak. Yang keenam, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Gunakan kata-kata yang benar dan jelas ketika berbicara dengan anak. Hindari mengikuti ucapan anak yang belum jelas. Yang ketujuh, kontak mata. Tetaplah anak dengan kasih sayang ketika berbicara. Komunikasi dengan pandangan mata sejajar kontak mata dapat meningkatkan komunikasi kepada anak. Teknik komunikasi pada anak. Yang pertama, bercerita atau storytelling. Bercerita menggunakan bahasa anak dapat menghindari ketakutan-ketakutan. Yang kedua, meminta untuk menyebutkan keinginan atau ungkapan ini penting dalam berkomunikasi dengan anak. Peran guru untuk mengembangkan komunikasi anak. 1. Menjadi komunikator yang handal. Yang kedua, mengajukan pertanyaan menerapkan metode belajar diskusi. Yang keempat, menerapkan metode belajar presentasi. Yang kelima, mendorong siswa untuk lebih ekspresif. Yang keenam, memberikan umpan balik. Baiklah, kesimpulan dari komunikasi efektif adalah tercapainya pemahaman antara pihak yang berkomunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi dengan jelas dan efisien. Komunikasi efektif pada anak usia dini melibatkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan perkembangan. Hal ini penting untuk membangun dasar komunikasi yang kuat sejak dini. Itu saja komunikasi efektif pada pembelajaran anak usia dini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan pada materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.